Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang matematika KD 3.12. Sebelum pelajaran kita mulai, silakan benahi posisi duduknya terlebih dahulu. Duduk yang tegak, jangan berbaring, jangan membungkuk, dan jarak antara HP atau laptop dengan mata perkirakan minimal atau paling tidak 30 cm. Baik, kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang sudut setelah kita membahas tentang garis perpotongan. Pada garis perpotongan itu akan membentuk sebuah sudut. Kita belajar dulu tentang pengertian sudut. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis dengan titik pangkal yang sama. Ini adalah garis pertama dan ini adalah garis kedua. Jadi, pertemuan atau perpotongan antara dua garis ini membentuk sebuah sudut. Ini sudut. Garis tersebut disebut dengan kaki sudut. Ya, nomor 1 dan nomor 2 ini yang ada tanda panahnya ini disebut dengan kaki sudut. Sedangkan ujungnya itu disebut dengan titik sudut. Jadi nanti yang kalian ukur adalah sudut yang ini, kaki sudutnya. Sudut itu terbagi atas 3 jenis pada umumnya. Yang harus kalian ketahui terlebih dahulu itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Untuk satuan sudut itu adalah derajat. Ini. Ya, seperti 0 kecil yang ada di ujung itu namanya derajat. Jadi sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contohnya, ini adalah contoh dari sudut lancip. Lancip itu bahasa Jawanya lincing ya. Lincing. Ini seperti ujung jarum. Runcing itu lancip ya. Kurang dari 90 derajat. Kemudian yang kedua adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku ini adalah sudut yang besarnya 90 derajat dan kedua kaki sudutnya tegak lurus. Meskipun dibolak-balik itu tegak lurus. Satu tegak, satunya lurus. Dan biasanya ditandai dengan tanda L. Siku-siku. Kadang tandanya juga seperti ini. Nah, L-nya terbalik. Sama, tandanya siku-siku. Tanda ini juga menandakan siku-siku. Jenis sudut yang ketiga adalah sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut tumpul ini kebalikan dari sudut lancip. Nah, kan? Kebalikannya. Kalau sudut lancip tadi garisnya ada di sini ya. Ini adalah contoh dari sudut tumpul. Mengukur sudut dengan busur derajat. Caranya, ada cara tersendiri untuk mengukur sudut yaitu dengan busur derajat. Alat ukurnya namanya busur derajat. Seperti, misalnya diketahui sudut ABC seperti pada gambar. Ini. Bagaimana cara mengukurnya? Kita harus mengukur sudut ini besarnya berapa. Sudut ini diukur dengan busur derajat seperti ini. Kalau lurus ini namanya 180 derajat. Kalau tengah-tengahnya ini yaitu 90 derajat. Jadi kalau sudut lancip itu mesti garisnya yang atas ada di antara ini sampai ini. Kalau sudut tumpul, garisnya selain lurus ke arah samping juga ada ke arah kiri. Jadi yang kiri untuk sudut tumpul, ini ya, tumpul. Kalau yang kanan itu untuk sudut
lancip. Kemudian yang tengah ini untuk siku-siku. Cara untuk menentukan besarnya sudut ABC tadi, pertama posisikan gambar lurus. Jadi B dan C ini harus letaknya lurus, tidak boleh miring. Kemudian letakkan busur derajat tepat di antara garis BC. Nah, ini yang garis paling bawah warna ini harus lurus dengan BC. Jadi yang kamu hitung nanti atau yang kamu ingin ketahui besar sudut ini adalah di huruf A. Jadi berapa besarnya? Yang dilihat yang bawah ya. 50 derajat. Jadi sudut ABC itu, sudut tandanya seperti ini, sudut ABC itu ada 50 derajat besarnya. Contoh yang kedua. Ini ada sudut tumpul. Caranya letakkan busurnya tepat pada garis lurus dan titik sudutnya ada di tengah-tengah ini. Harus lurus di tengah-tengah. Kemudian lihat tanda panahnya ini yang garis yang miring itu ada di angka 130. Jadi besar sudutnya itu adalah 130 derajat. Perhatikan gambar berikut. Nah, gambarnya miring. Kemudian bagaimana caranya untuk mengukur sudutnya? Tidak usah dibalik busurnya, tapi kamu cukup membalik gambarnya. Kemudian letakkan busur di atas gambar, lurus ya. Lurus dan titik sudutnya ada di tengah-tengah sudut. Di tengah-tengah titik sudut dari 90 derajat. Jadi sudutnya itu ada pada 120 derajat. Itu adalah contoh bagaimana mengukur sudut dengan busur. Kemudian perhatikan cara mengukur sudut siku-siku berikut. Ada sudut siku-siku yang tegak lurus. Caranya sama, posisikan busur di atas gambar yang tegak lurus. Nah, setiap sudut siku-siku besarnya mesti 90 derajat. Kalau lebih dari 90 derajat itu bukan siku-siku, tapi sudut tumpul. Kalau kurang dari 90 derajat itu sudut lancip. Sekarang perhatikan kelima gambar berikut. Kerjakan dengan menggunakan sudut. Tempatkan busurmu di atas HP atau laptop. Terlebih dahulu di skip dulu atau di pause ya, di pause kemudian letakkan busurmu di atas gambar berikut ini. Setelah itu tulis besar sudutnya. Silakan dikerjakan soal berikut. Nah, ada 5 gambar. Tidak usah dipindah di buku, cukup ditulis sudut PQR sama dengan titik-titik derajat. Langsung ditulis seperti itu, tidak usah digambar lagi. Jadi Bu Guru sudah tahu jawabannya apa nanti ya. Silakan dikerjakan lebih teliti dalam menggunakan busur. Ingat, yang lurus di bawah, yang vertikal harus lurus dengan 90 derajat. Kemudian yang horizontal atau garis lurus bawah harus lurus dengan 180 derajat. Baik anak-anak, selamat mengerjakan, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.